Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Rika Adik Solekah, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Bumirejo 2, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404112378. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri Bumirejo 2 bersama dengan kelas 4 dengan tema menyambut usia balik dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, Burika mau ngabsen terlebih dahulu. Mbak Adeva Najma hadir. Sebelumnya, Burika mau mengecek kebersihan di dalam laci. Kalau kita belajar dengan tempat yang bersih, kita akan nyaman menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh Mbak Almira. Silakan maju ke depan, Mbak Almira. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Terima kasih Mbak Almira. Tepuk tangan untuk Mbak Almira. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, kita tepuk fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Kemarin kita sudah membahas pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang apa coba kemarin yang ingat siapa? Oh iya, apa tentang apa? Toleransi. Masih ingat toleransi itu apa? Oh iya, menghargai agama yang berbeda. Dengan agama yang berbeda, kita harus saling menghargai dan menghormati. Hari ini Burika mau membahas tentang menyambut usia balik. Udah pernah dengar apa itu balik? Siapa yang udah pernah dengar itu balik itu apa? Iya Mbak Aiko. Betul, anak yang sudah balik yaitu anak yang sudah melakukan kewajibannya, melakukan sholat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik, kemudian mampu menyebutkan tanda-tanda balik, dan manfaatnya yaitu kalian dapat bertanggung jawab kepada agamanya. Kalau sudah balik, kalian bertanggung jawab atas perilakunya. Sekarang kita nonton video dulu. Itu video ada berapa orang videonya? Ada berapa? 3 orang. Siapa saja coba? Oke. Apa yang dilakukan anak 2 tersebut? Menutupi aurat. Kemudian apa perbedaannya aurat laki-laki dan perempuan?
Apa ada pertanyaan tentang video ini? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau tanya? Oh ya, ya. Umur berapa kita mulai balik? Umur berapa kita mulai balik? Dari umur berapa Bu? Tahun ya? 9 tahun sampai dengan 15 tahun. Kalau 15 tahun lebih itu belum haid, itu termasuk balik. Ada pertanyaan lagi? Oh ya. Haid itu berapa hari Bu Guru? Haid itu ada yang 7 hari. Maksimal itu 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu itu berarti bukan darah haid. Harus periksa ke dokter. Kalau haid hanya sampai 14 hari. Apa itu balik? Balik adalah seorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan. Balik dalam fikih Islam adalah titik di mana seorang mulai dibebani kewajiban syariat dan bertanggung jawab penuh terhadap perintah serta larangan agama. Apa toh tanggung jawabnya kita itu? Kalau sudah balik tanggung jawabnya apa? Betul. Betul. Lanjut. Apalagi? Menutup aurat. Pinter sekali. Itu ya kewajiban kita kalau sudah balik. Kemudian tanda-tanda balik. Yaitu kalau laki-laki itu mimpi basah atau dinamakan dengan ihtilam. Itu keluar air mani dari kemaluan laki-laki. Kemudian yang kedua untuk perempuan yaitu haid atau menstruasi. Darah yang keluar dari kemaluannya. Niat mandi wajib. Nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari faradhalillahi ta'ala. Harus dihafalkan ketika kalian sudah mengalami haid atau ihtilam, mimpi basah. Kita berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking dulu yuk. Bu Rika yang nyanyi, kalian yang gerak. Oke? 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum. He. Mundur belakang. Sambil tertawa. Digolong-golong. Bertepuk tangan. Berputar-putar. Teriak hore. Oke, terima kasih. Bisa duduk lagi. Sekarang kalian membentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Mas Habibi, Mbak Nisa, Marsha, Alika, Rizky. Kelompok 2 Mas Agam, Mas Ridho. Mas Ridho nggak berangkat ya. Berarti Mbak Adiba, Aiko, Mbak Ara. Di situ ada petunjuknya. Bu Rika jelaskan terlebih dahulu. Tujuannya dibaca dulu. Tujuannya apa? Kemudian penggunaannya bagaimana? Dan soalnya ada di bawah. Kalian bisa menjawab di sini dari soal yang ada di bawah ini. Dimengerti? Bisa menggunakan buku paket, ya. Kalau tahu masih ingat pelajarannya atau penjelasan Bu Rika, boleh langsung ditulis di sini. Tapi kalau tidak ingat, boleh membuka buku paket. Oke? Mengerti? Oke, mengerti. Silakan dikerjakan bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya sama Bu Guru. Ada yang mau ditanyakan?
Oke. Bisa? Bisa. Oke, yuk. Yang kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya sebelum kalian nanti per kelompok maju satu-satu untuk memaparkan hasil dari pekerjaan kalian, kita nyanyi dulu. Tepuk tanda dewasa. Kita nyanyi ya, bersama-sama ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi besar bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Yuk, sekarang kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depannya. Yuk, diwakilkan 2 orang saja. Nanti yang kelompok lain bisa tanya ya. Tanda balik yang dialami Ahmad mimpi basah untuk pertama kalinya. Apa larangan yang berlaku setelah seorang balik sholat tawaf membaca Al-Quran, berpuasa, berdiam diri di masjid? Bagaimana sebaiknya sikap Ahmad memberitahu orang tua atau bilang kepada orang tua? Ahmad kelas 5 telah bermimpi basah untuk pertama kalinya. Ia bingung apakah dia boleh sholat dalam keadaan berada besar. Ahmad belum tahu apa saja ibadah yang dilarang saat berada. Ada pertanyaan tidak untuk kelompok 1? Oh, ada Mbak Aida. Larangan apa orang yang berhadas besar? Larangan apa orang yang berhadas besar? Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh berpuasa, tidak boleh masuk ke masjid, tidak boleh membaca Al-Quran. Ada yang mau tanya lagi? Tidak? Oh ya, oke. Boleh mundur ke belakang. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Nisa dan Mas Habibie. Sudah 3 kelompok, silakan dikumpulkan kertasnya. Bisa dikumpulkan di depan, nanti bisa dinilai oleh Bu Rika. Oke, Bu Rika evaluasi terlebih dahulu. Mimpi basah untuk kelompok 1, yaitu mimpi basah tidak boleh sholat sebelum mandi wajib. Dan larangannya apa aja, yaitu tidak boleh kalau kita belum mandi wajib, tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh berpuasa. Apalagi perempuan yang sedang haid itu selama 7 hari atau lebih dari 7 hari sampai berapa tadi? Berapa hari? 14 hari itu kalau belum selesai haid tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak boleh berpuasa. Tidak boleh apa ini? Memegang atau membaca Al-Quran. Dan tidak boleh masuk kemana? Masjid. Kemudian untuk kelompok 2, haid setelah mandi besar. Caranya bagaimana kok? Mandi besar itu caranya pertama yaitu apa? Membaca niat. Kemudian mencuci tangan. Kemudian apa setelah mencuci tangan? Membersihkan kemaluan. Setelah itu kita wudhu dan mandi dari atas sampai bawah basah semua. Kalau mandi jangan lupa memakai sabun dan sampo. Setelah itu kalian mengambil air wudhu lagi. Kemudian untuk kelompok 3, seseorang anak belum haid atau belum ihtilam, sedangkan sudah berumur 15 tahun. Itu berarti sudah dikatakan balik. Sudah 15 tahun belum haid, belum menstruasi, belum mimpi basah, itu dikatakan balik. Jadi harus wajib melaksanakan sholat.
Oke, kalau puasa Ramadan, kalian harus apa? Harus menggantinya. Tidak boleh haid terus santai-santai, tidak mengganti, tidak berpuasa 2 minggu, terus tidak mengganti. Menggantinya di hari apa? Setelah bulan Ramadan bisa diganti. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kalian nanti mengerjakan asesmen formatif. Ada 10 soal. Silakan nanti bisa dikerjakan. Dibagi ya. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan tidak? Oke, tidak ada yang kesulitan. Ada yang kesulitan soalnya? Tidak ya. Jangan lupa diberi nama, kemudian kelas. Ditambah nomor absen. Sudah selesai apa belum? Oke, sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Yang mengumpulkan perwakilan satu kelompok, satu orang yang maju ke depan. Bu Rika mau memberikan hadiah bagi tadi yang ketika ada kelompok maju ke depan, ada yang tanya, yang aktif dalam kelompok. Bu Rika mau memberikan hadiah. Yuk, sini tak kasih hadiah. Ada peralatan alat tulis beserta stiker profesi. Terima kasih. Oke, sebelum Bu Rika tutup, Bu Rika mau tanya lagi, kita tadi belajar apa? Sudah tahu kalian balik itu apa? Sudah. Tadi ada yang ketika awal, Bu, balik itu kecil. Kalau yang belum balik kecil, yang sudah balik besar. Bu, kalau yang belum balik masih SD. Kalau yang sudah balik masih SMA. Tapi apa pengertiannya? Orang yang wajib melakukan sholat, puasa, menutup aurat. Jangan sampai anak-anak kok takut ada balik, keluar darah di celana, kalian takut nangis menggeru-geru. Tidak ya, ketika ada darah di celana, itu tandanya kalian sudah haid. Nah, kalau ada darah haid, kalian jangan takut tetapi disyukuri. Kenapa? Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita melaksanakan kewajiban untuk menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan apa? Badan. Dengan cara apa? Mandi. Mandinya sehari berapa kali? 2. Tapi kalau kalian sedang haid, pasti banyak sekali bersih-bersihnya karena keluar darah. Jadi harus bersih. Kalau sedang menstruasi atau haid tidak bersih, nanti jadi bau. Untuk pertemuan berikutnya, yaitu Bu Rika akan menyampaikan masih bab dengan balik, tetapi berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini tanda-tanda balik dalam Islam, kalau besok tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Besok akan dijelaskan oleh Bu Rika. Selanjutnya ini tugas tindak lanjut, tugas rumah, yaitu tuliskan dengan bagus di kertas HVS bacaan niat mandi wajib beserta artinya. Besok hari Kamis dikumpulkan di tempatnya Bu Rika. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sekian dari Bu Rika. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.